Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya saya akan melanjutkan cerita tentang ibu mertua yang sangat baik hati. Lanjutan ke season yang ke-10 by Windy Yasmin. Bu Aminah tak sadarkan diri. Lalu Rudi dan Pak Arman langsung mengotongnya ke kamar. Gegas Anissa mengambil minyak kayu putih lalu menciumkan ke hidungnya. Sementara Rudi terus menangis sembari memijat-mijat kakinya. Tidak berapa lama kemudian Bu Aminah kembali sadar. Ia pingsan karena terkejut. Dirinya tidak memiliki riwayat darah tinggi atau penyakit jantung. Alhamdulillah ibu sudah sadar. Anissa langsung memeluknya. "Nis, jangan tinggalkan ibu." Bu Aminah menggerakkan pelukannya. "Lebih baik sekarang kita semua istirahat, soalnya sudah malam," ucap Anissa. "Tapi kamu janji gak akan meninggalkan ibu ya?" "Sudahlah Bu, jangan membuat Mbak Nisa bingung. Aku juga pasti akan kesal kalau suamiku sampai jinah dengan wanita lain," Retha menyahut. Bu Aminah langsung melirik ke arah Rudi, langsung menatapnya dengan tatapan tajam. "Semua ini gara-gara kamu," ucap Bu Aminah sembari menatap Rudi dengan geram lalu meraih sapu dan memukulnya putranya itu. "Hentikan Bu, Rudi sudah babak belur begini. Kasihan." Pak Arman merebut sapu dari tangan istrinya. "Jangan dibela terus ya. Kalau anak salah, bentak Bu Aminah." "Sudahlah, ini sudah malam, kita semua butuh istirahat," ujar Pak Arman yang juga meninggalkan suaminya. "Retha, boleh gak satu malam saja Mbak tidur di kamar kamu?" tanya Anissa. "Iya Mbak, boleh." Sementara Rudi hanya diam dan tak menghalangi Anissa. Ia sudah terlanjur berjanji kepada Ferdi untuk melepaskan Anissa. Setelah itu Anissa bergegas ke kamarnya untuk mengambil bintang lalu beranjak ke kamar adik iparnya. "Mbak, padahal kita baru saja dekat ya. Kenapa mesti ada kejadian seperti ini?" ucap Reha saat membaringkan bintang. Anissa tak menjawab karena air matanya terus berjatuhan. Saat di depan ibu mertuanya, ia mencoba untuk kuat, tapi kini tak sanggup lagi memendung air matanya. "Mbak, nangis saja, tumpahkan semua air mata Mbak," ucap Reha sembari mendekatkan kepala Anissa ke dadanya. Anissa terus menangis meraung-raung saat mengingat semua kepedihannya. Ia telah lama kehilangan kedua orang tuanya. Satu-satunya keluarga adalah saudara perempuan yang tinggal di luar pulau yang sangat jauh. Ia tak menyangka kini ia harus kehilangan suaminya. Setelah itu ia juga tak lagi memiliki tempat tinggal karena rumah beserta tanahnya peninggalan orang tuanya sudah dijual karena orang tuanya memiliki banyak hutang. Lalu sisanya dibagi dua orang kakaknya. Uang bagian Anissa ia pergunakan untuk biaya pernikahannya karena saat itu Rudi baru saja diterima bekerja dan belum memiliki biaya untuk menikah. "Mbak," setelah menumpahkan semua air mata, "Mbak langsung bobok ya." Reha mengeluh rambut kakak iparnya itu. "Reha, Mbak doakan semoga kamu menikah dengan suami yang setia dan bisa menghargai kamu. Semoga kamu mendapatkan suami yang sangat baik, pengertian dan penyayang." Air mata Anissa tak berhenti bercucuran saat mengatakan itu. Ia masih tak menyangka suaminya akan melakukan hal sejauh itu. Padahal usia pernikahan mereka baru saja 1 tahun lebih. "Semoga aku bisa punya kakak ipar seperti Mbak." Reha kembali menggerakkan pelukannya. Setelah itu Reha mengirimkan pesan pada pacarnya untuk menunda kedatangannya bersama kedua orang tuanya 1 hari saja karena keluarga mereka harus menyelesaikan sebuah urusan-urusan keluarga terlebih dahulu. Sementara itu di kamarnya Rudi tengah menangis meraung-raung sembari memeluk bantal bekas tidur bayinya. Ia menyesali kebodohannya dan sangat berat untuk kehilangan istri juga bayinya yang belum genap 2 bulan. Keesokan paginya Anissa segera bersiap untuk pergi. "Nisa sayang, tolong jangan pergi." Bu Aminah mencoba menahan kepergiannya sembari menangis meraung-raung. Begitu pula Rudi dan Reha yang juga tak kuasa menahan air matanya yang terus mengalir. "Bu, semalam kan Mas Rudi sudah mengucapkan talak buat aku," ucap Anissa. "Tidak Nis, Rudi gak akan menarik ucapannya dengan mengatakan rujuk." "Iya kan Rud?" Bu Aminah menoleh ke arah putranya. "Semalaman aku sudah memikirkan semuanya Bu. Aku tak bisa memaafkan suami yang berjinah dengan wanita lain di saat istrinya belum genap 2 bulan melahirkan. Menurutku itu sebuah penghinaan yang tak termaafkan." "Anissa, ibu sudah sangat sayang sama kamu. Kamu jangan pergi." Bu Aminah terus menahan kepergian menantunya. "Anissa masih akan tetap tinggal di kontrakan kok Bu. Selamanya ibu akan menjadi ibu mertua luar biasa untuk Nisa. Ibu dan Reha boleh datang kapanpun yang mau ibu mau. Nis, mungkin kamu butuh waktu untuk memikirkan semua ini.
Gak apa-apa kamu pulang saja dulu ke kontrakan kamu untuk beristirahat. Tapi ibu pastikan kalian tidak akan bercerai. Anissa hanya tersenyum getir menanggapi ucapan Bu Aminah, lalu bergegas untuk pergi. Mbak, maafin karena selama ini aku selalu judes sama Mbak, ucap Risa tiba-tiba sembari meraih tangan Anissa. Red, juga Mbak. Anissa hanya tersenyum lalu memeluk kedua gadis itu. Selamanya kalian tetap menjadi adik Mbak. Kita masih bisa bertemu untuk mengobrol dan bercanda tawa. Selamanya kita ini keluarga. Ya kan Bu? Anissa menoleh ke arah Bu Aminah yang sejak tadi memanitikan air mata. Sementara Pak Arman hanya terdiam. Ia teringat akan perselingkuhannya di masa lalu. Saat itu ibu dan semua saudaranya malah mendukungnya untuk menceraikan Bu Aminah. Padahal saat itu Bu Aminah baru melahirkan. Namun karena Bu Aminah bersikeras untuk tidak bercerai, maka rumah tangga mereka masih awet sampai sekarang. Kamu sangat berbeda dengan ibunya Rudi, Miss, ucap Pak Arman tiba-tiba hingga membuat semua orang menoleh ke arahnya. Maksud ayah apa? Tanya Anissa tiba-tiba. Saya beberapa kali terselingkuh, tapi ibunya Rudi selalu saja memaafkan. Dia tidak pernah meminta cerai, malah dia yang mendatangi para peselingkuhan saya dan menghajarnya hingga akhirnya tak ada lagi yang berani mendekati saya. Harusnya kamu sekuat itu, karena jika begini berarti kamu kalah. Kali ini Bu Aminah hanya terdiam mendengarkan ucapan suaminya, karena ia berharap Anissa juga melakukan hal tersebut. Maaf ayah, ibu, Nisa nggak bisa seperti itu, ujar Anissa sembari bergegas pergi tanpa memperdulikan kedua mertuanya. Aku antar sampai ke rumah Nis. Aku janji gak akan ganggu kamu. Aku cuma memastikan kamu baik-baik saja kok, ucap Rudi. Anissa mengangguk. Lalu Rudi segera mengantarnya mencari beca, karena motornya masih berada di kantor. Sepanjang perjalanan mereka hanya diam dan tak saling bicara. Keduanya sama-sama menahan rasa pedih dan berusaha memendung air mata masing-masing. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba di kontrakannya. Mas, tolong segera bereskan semua barang-barang kamu. Iya Nis, aku akan pergi kok dari sini. Tapi aku janji akan tetap bertanggung jawab membiayai semua kebutuhan anak kita. Segera urus perceraian kita ke pengadilan agama ya Mas. Nis, sebenarnya aku terpaksa menceraikan kamu karena aku diancam oleh Ferdi. Sebenarnya kita masih bisa bersama jika kamu membujuk Ferdi untuk memaafkan aku. Kamu gila ya Mas. Aku sudah gak mau melanjutkan hidup sama kamu. Aku jijik sama suami yang sudah celup sana celup sini. Nis, demi Allah, aku diculik sama Miranda. Diculik kok seheboh itu. Aku lihat kok video hot kamu. Sampai berapa adegan gitu. Wajah kamu juga terlihat sangat menikmati. Sungguh sangat menjijikan. Mendengar itu Rudi tak berani lagi menjawab. Ia hanya terdiam sembari tertunduk pilu. Ngapain diam aja? Cepetan bereskan semua barang-barang kamu, bentak Anissa. Iya Nis. Rudi langsung bergegas ke kamarnya, lalu membereskan semua pakaiannya. Sementara itu di tempat yang berbeda, kedua orang tua Miranda tampak tengah geram pada anaknya semata wayangnya. Bodoh kamu Miranda, bisa-bisanya kamu berselingkuh dengan cowok kere. Padahal suamimu mampu memberikan semua yang kamu inginkan, teriak ibunya. Tapi mah, selama ini aku diperlakukan seperti binatang oleh Ferdi. Aku sudah tak tahan terus-menerus disiksa oleh dia. Tangis Miranda pecah saat mengingat semua penyiksaan yang Ferdi lakukan. Setelah kamu memiliki banyak uang, perhiasan mahal dan barang-barang bermerek, kau memiliki segala yang kamu inginkan oleh banyak perempuan di dunia ini. Sudahlah mah, Miranda capek dengan semua ini. Miranda juga berhak bahagia, teriak Miranda. Kenapa kamu membawa barang-barang kamu? Tanya Bu Aminah saat Rudi kembali membawa koper besar juga ransel besar. Aku dan Anissa sudah selesai Bu. Harusnya kamu minta maaf sama Anissa. Kamu bujuk dia, kamu bilang kamu menyesal. Kalau perlu kamu berlutut, bukannya malah menyetujui ucapan untuk bercerai. Bu Aminah tampak kecewa dan geram dengan sikap putranya itu. Tangannya mengepal, ia merasa ingin mencakar wajah Rudi. Namun, ia mencoba menahannya karena wajah anaknya telah babak belur. Aku diancam oleh Ferdi untuk menceraikan Anissa karena dia mempunyai videoku bersama Miranda semalam. Dia mengancam akan menjarakanku, bahkan akan menghilangkan nyawaku jika aku tidak langsung menceraikan Anissa. Tunggu dulu, apa kamu bilang? Ferdi menyuruhmu untuk menceraikan Anissa? Tiba-tiba ekspresi wajah Bu Aminah berubah saat mengingat ucapan Anissa menceraikan tentang kisah cintanya bersama Ferdi. Iya, dia pasti melakukan ini karena ingin kembali pada Anissa. Karena memang pernikahannya dengan Miranda dilandasi keterpaksaan. Ini semua salah kamu.
Mengapa kamu bisa sampai melakukan perbuatan menjijikan itu? Ibu gak rela kalau Anissa menikah dengan anak pelakor itu, teriak Bu Aminah. Matanya memerah, rahangnya mengeras, dadanya bergemuruh. Ia menatap putranya itu dengan wajah kecewa. Apa? Anak pelakor? Apa masuk ibu? Aku dan Ferdi bersaudara. Tidak, ayahnya Ferdi itu mantan ibu sebelum bertemu dengan ayahmu. Semua ini gara-gara kamu. Mengapa kamu harus berurusan dengan si wanita ular Miranda? Hingga semuanya jadi ruwet seperti ini. Asal ibu tahu, Miranda menyuruh anak buahnya untuk menculikku. Alah, ibu lihat sendiri kok videonya. Kamu tampak sangat menikmati permainan kamu. Awalnya aku tertekan dengan semua itu, tapi lama-lama aku gak bisa menahan naruni kelakianku. Sudahlah Ruth, kamu pergi dari hadapan ibu sebelum ibu menuruti bisikan setan untuk menghilangkan kamu dari dunia ini. Ibu jangan marah-marah terus. Asal ibu tahu, aku sangat tertekan dengan semua ini. Aku stres, Bu. Bu Aminah tak mau lagi menimpali ucapan putranya. Gegas ia masuk ke kamar karena kepalanya semakin terasa sakit. Hal yang sama dirasakan Anissa. Wanita berkulit kuning langsat itu tampak terus menangisi nasibnya. Semuanya terasa serba salah baginya. Bertahan ataupun bercerai, dua-duanya membuat batinnya terluka. Tiba-tiba ia terpikirkan untuk kembali membuat novel di sebuah platform online. Pekerjaan juga hobi yang telah lama ia tinggalkan. Saat bintang tengah terlelap, Anissa menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah novel. Sembari menitikkan air mata, ia terus menggelitik ribuan kata. Dalam sekejap tulisannya langsung mendapatkan like dan komentar dari para follower yang telah lama ia tinggalkan. Ceritanya benar-benar menyentuh. Mbak, adakah ibu mertua sebaik itu di dunia nyata? Tanya salah satu pembaca di kolom komentar. Ada Mbak, beliau adalah mertua saya, wanita hebat yang sangat saya sayangi, balas Anissa. Hanya hitungan jam saja tulisan Anissa mendapat ribuan view dan komentar positif. Semua itu membuatnya semakin bersemangat dan termotivasi untuk kembali aktif dalam dunia literasi. Anissa juga aktif di sosial media untuk mempromosikan novel online-nya. Kini followersnya pun mulai bertambah karena mereka penasaran dengan kehidupan pribadi Anissa. Mbak, apakah cerita ibu mertua luar biasa itu kisah nyata atau fiksi? Tanya salah satu follower saat Anissa mempromosikan novelnya. Kisah nyata kehidupan saya pribadi, jawab Anissa. Setelah itu Anissa memposting dirinya juga ibu mertuanya dengan caption, wanita yang telah bersama saya adalah ibu mertua luar biasa yang menjadi pemeran utama di novel saya. Beliau adalah mertua hebat dan sangat luar biasa bagi saya. Air mata Anissa seketika mengalir setelah memposting foto tersebut. Teringat masa-masa indah yang telah ia lewati bersama ibu mertuanya itu. Dari wajahnya saya bisa melihat beliau ini tipe penyayang, lemah lembut dan bijaksana. Seseorang mengomentari foto tersebut. Ibu mertua saya memang penyayang dan lembut pada saya. Tapi tahukah kalian, ia pernah memukuli maling hingga babak belur, bahkan membuat 2 orang perampok tak sadarkan diri setelah dilempar menggunakan cobek. Tiba-tiba beberapa emosi ngakak memenuhi komentar dari Anissa. Para pembaca merasa tertarik dan dibuat tertawa terbahak-bahak saat membaca komentar Anissa. Sementara di tempat yang berbeda, Bu Aminah tengah tersenyum sembari menitikkan air mata saat membaca postingannya. Anissa juga membaca semua komentar dari pembaca dan balas komentar dari Anissa. Kamulah mantu luar biasa yang sudah membuat saya tersenyum setiap kali dekat dengan kamu, lalu menangis saat jauh darimu. Bu Aminah berkomentar, aku selalu mengucapkan beribu kata syukur kepada Allah karena dipertemukan dengan ibu mertua yang sangat luar biasa seperti ibu. Masya Allah, so sweet banget. Para followernya dibuat meleleh saat Anissa dan Bu Aminah saling berbalas komentar. Senyum Bu Aminah mengembang saat membaca setiap komentar dari Anissa. Terlebih kini foto dirinya bersama Anissa telah dijadikan foto profil Anissa di sosmednya. Sementara itu di tempat berbeda, Ferdi tengah melempar semua barang yang ada di kamarnya. Buang tempat tidur dan apapun yang pernah menjadi saksi bisu perbuatan wanita jalang itu. Lalu ganti dengan yang baru, ucapnya pada orang suruhannya. Baik bos, ujar mereka. Setelah itu ia langsung bergegas menemui ibunya. Mami sudah mendengar semuanya, dari sini Mami turut prihatin, ujar Bu Elina. Sekarang kehidupanku sudah hancur Mam. Sayang, Mami mohon maafkan Mami karena telah menjodohkan kamu dengan Miranda. Mami benar-benar gak menyangka dia akan melakukan perbuatan sekotor itu. Sudahlah Mam, semua sudah terjadi. Percuma saja menyesali semua ini. Mungkin aku juga salah.
karena selalu bersikap kasar dan tak berkemanusiaan padanya. Jadi wajar saja jika dia melakukan itu. Sayang, Mami janji akan memperbaiki semua ini. Mami janji akan melakukan apapun untuk menebus kesalahan Mami sama kamu. Mam, please, jangan lagi menjodohkan aku dengan wanita yang tidak aku sukai. I'm promise baby. Setelah itu Ferdi pamit untuk pergi ke kantor. Ia berharap dengan bekerja dirinya bisa melupakan semuanya. Saya berjanji akan menebus kesalahan saya. Saya janji akan menyatukan Ferdi dengan wanita yang dicintainya, gumam Bu Elina. Sementara itu saat di perjalanan, tiba-tiba Ferdi melihat Anissa yang baru saja turun dari taksi menuju sebuah mall. Gegas Ferdi memarkirkan mobilnya menuju area mall. Ia langsung mengikuti Anissa tanpa memperdulikan pekerjaannya. Hai Nis, sapa Ferdi sembari melangkah mengikutinya. Ngapain sih mas, ngikutin aku? Tiba-tiba Ferdi menarik tangan Anissa. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa perasaanku sama kamu tak pernah berubah. Tolong lupakan masa lalu kita mas, semuanya sudah berlalu. Tapi bukankah kamu dan Rudi sedang dalam proses perceraian? Meskipun nanti aku dan Mas Rudi resmi bercerai, aku gak akan mau lagi kembali sama kamu. Aku udah gak punya perasaan apapun sama kamu, ujar Anissa sembari bergegas meninggalkan Ferdi yang masih terdiam mematung dengan perasaan yang sangat hancur. Sementara itu Anissa langsung bergegas keluar dari mall dan mengurungkan niatnya untuk berbelanja. Air matanya kembali berjatuhan saat kembali terkenang dalam ingatan saat Bu Elina menghina dan merendahkannya. Beberapa bulan setelah itu, Ferdi dan Miranda telah resmi bercerai. Begitu pula dengan Anissa juga Rudi. Keputusan tersebut benar-benar membuat hati Bu Aminah terasa hancur. Hingga berhari-hari dia mengurung diri di kamar dan tak mau bertemu dengan siapapun. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Gegas Bu Aminah langsung keluar dari kamarnya, karena saat itu tak ada siapapun di rumah itu kecuali dirinya. Setelah pintu dibuka, ia langsung terhenyak saat melihat Miranda juga kedua orang tuanya yang datang. Mau apa kalian kesini? Tanya Bu Aminah langsung tak ramah pada para tamu yang tak diundang itu. Itu adalah cerita lanjutan dari ibu mertua yang baik hati. Tunggu dan nantikan cerita selanjutnya di season berikutnya. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.